Mas, ini ada salah satu pakar yang mengatakan bahwa akan muncul agama baru dan akan sebagai panutan orang dunia. Bagaimana pandangan Mas? Kalau saya pandangnya bukan agama. Apa, Mas? Terus gini Mas, apakah hanya pelaku spiritual saja yang selamat dalam kehidupan dan kembali kepada Tuhan? Kan spiritual itu bisa diartikan secara khusus dan secara luas ya Mas. Kita menjalani, memahami kehidupan sehari-hari itu, jadi apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita pahami itu bagian dari perjalanan spiritualitas, ya kan? Itu secara umum, ya kan? Itu ya bisa terselamatkan karena rasa rumongso gitu. Jadi nggak ada niatan berspiritualitas, tapi perilakunya mencerminkan spiritualitas tanpa disadari. Nah, akhirnya mencerminkan kehidupan dalam perilakunya sehari-hari, tercerminlah sifat-sifat kasih itu tadi, Mas. Jadi yang menyelamatkan ini kasih itu sendiri. Makanya secara nggak langsung perilaku dalam kehidupan sehari-harinya itu sudah bagian dari spiritualitas tanpa dia sadari, tanpa dia harus mengarahkan pada sifatnya untuk belajar spiritualitas, kan ngono. Nah, spiritualitas secara khusus yaitu tadi kita mengolah meditasi, menata diri di dalam kehidupan sehari-hari, dari ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita, kan ngono. Jadi spiritualitas bisa dimaknakan secara khusus ataupun secara luas. Berarti intinya gini Mas, ketika kita berbuat baik, bertoleransi antar sesama, meskipun kita tidak belajar spiritual, apakah itu bisa dinamakan dengan kesempurnaan hidup? Ya, kalau menjalani, kalau lebih kesempurnaan ya kita harus mengolah meditasi Mas, secara khusus itu tadi. Tapi kalau yang sifatnya luas itu ya melakukannya di luar kesadaran. Jadi perilakunya itu sudah bagian spiritualitas yang mencerminkan sifat kasih, budi pekerti. Nah, nanti juga orang-orang itu juga akan terarahkan dengan sendirinya dengan apa? Rasa cinta, kasih sayang, cinta dengan alam, cinta dengan sesama itu kan. Tapi yang menuju suatu kesempurnaan itu benar-benar kita fokuskan pada pengolahan analisa diri. Jadi benar-benar di atas sadar, bukan di bawah sadar. Kadang-kadang gini kan, hidup kita beruntung atau bejol nek basa Jawa ini. Tanpa disadari perilaku kita sudah mencerminkan suatu spiritualitas. Gitu. Ndelalah itu bejo, selamat gitu loh dari bencana atau apa gitu kan. Ini contohnya yang kayak di Semeru dulu, bapak siapa itu yang diselamatkan, mungkin perilakunya bagian dari spiritualitas di dalam kehidupan sehari-harinya, akhirnya apa? Terselamatkan kan itu. Tapi terselamat istilahnya dalam lingkup terselamatkan, untuk menuju suatu kesempurnaan harus diarahkan lebih khusus. Makna spiritual yang secara khusus. Karena apa? Penyempurnaan. Karena di dalam diri kita kan nek Jawa sembah cipta, sembah rasa, sembah jiwa, sembah raga, kan ngono. Gitu. Sembah cipta yaitu ya kita harus memelihara pikiran kita untuk menjadi pikiran yang lebih baik. Rasa kita, memelihara rasa kita biar menjadi pribadi yang inner beauty. Kan smart ya, kecerdasan, inner beauty ya kan. Sembah jiwa untuk menjadi pribadi yang belen atau penuh kasih ya kan. Self control, pengendalian. Nah, sembah rogo ya segala tindakan perilaku kita itu tidak merugikan dari alam, entah itu sama hewan, entah itu sama tumbuhan, entah sesama kan memayu hayuning sasomo. Makanya kan memayu hayuning bawono, memayu hayuning sasomo, memayu hayuning diri. Ya itu konsep Trifula Wedala itu ya Mas. Iya. Nah itu kembali pada itu lagi.
pemeliharaan. Jadi kita hidup itu harus bisa memelihara diri kita. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan itu peliharalah pikiran kita, peliharalah ucapan kita, peliharalah rasa kita, peliharalah, karena pemeliharaan itu sifatnya hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Nah itu yang namanya, makanya kan kalau yang ajarannya kayak gini lebih condong ke Buddha. Ke Buddha? Iya, karena Buddha itu sifatnya pemeliharaan. Itu mas. Berarti intinya ajaran kejawen itu sama dengan ajaran Buddha. Justru orang dulu kita itu lebih murninya ke Buddha dulu. Murni ke Buddha? Iya. Bukan ke Hindu ya? Buddha, lebih Buddha. Mas, ini ada salah satu pakar yang mengatakan bahwa akan muncul agama baru dan akan sebagai panutan orang dunia. Bagaimana pandangan Mas? Kalau saya pandangnya bukan agama. Apa Mas? Tapi tuntunannya. Tuntunan. Pedoman. Itu seperti apa Mas nanti prakteknya? Ya budi pekerti mas. Budi pekerti yang sudah include di dalam sifat-sifat ajaran Jawa. Kan gitu. Itu tadi yang saya bilang, yang nanya budi pekerti itu kan budi kan perbuatan yang baik, ya. Pekertian perilaku, yaitu sifatnya kasih. Mau dengan ajaran apapun, kalau kita tidak bisa menciptakan energi pancaran kasih sayang itu ya percuma mas. Nah, jadi pada intinya itu pelajaran kehidupan itu nggak usah rumit, sederhana tapi bisa menghasilkan. Hasilnya apa? Kasih. Itu tuh. Kalau dunia ini sudah tercipta kasih kan ada apa teman? Nggak ada orang kericuan, nggak ada orang saling perselisihan, tidak ada orang saling membedakan. Otomatis kan kalau punya jiwa kasih kan tidak mau membedakan, tidak nanding sariro, ya kan? Membandingkan, nanding sariro kan membandingkan ini. Makanya kan kunci spirit level kualitas diri yang pernah saya bilang itu tidak nanding sariro, tidak membanding-bandingkan dengan yang lain, ya kan? Tidak membeda-bedakan. Terus mengukur sariro, ya kita tidak mengukur aku seberapa, dia si A, si B seberapa, nggak mengukur bahwa semua itu adalah kesetaraan ciptaan Tuhan yang sama, adil itu kan. Nah terus tepo sariro, kita bisa lebih memahami yang lain, entah itu terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan semua ciptaan yang ada di alam semesta ini. Sifatnya pemeliharaan, hamemayu hayuning sasomo, ya kan? Terus mawas diri, ya kita harus bisa memelihara diri kita dari ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, harus mempunyai keselarasan, keadilan di dalam diri kita, ya kan? Nah, bisa mengenal diri kita, akhirnya apa bisa mawas diri, akhirnya kita apa? Ngulat sariro, bisa memahami diri kita. Kita akhirnya menemukan jati diri kita, identitas. Ini loh, aku tuh sebenarnya seperti ini, kan gitu. Makanya kalau mawas diri, kita punya jerawat nih, kalau kita nggak nengok kaca kan nggak bisa toh mas. Jerawat itu bentuk kayak apa, segedenya seberapa. Makanya kan harus bercermin diri biar kita mengetahui diri kita kan. Itu mawas diri. Kalau kita sudah bisa melatih mawas diri itu, nanti akhirnya kita ketemu sedulur kita sejati yang diarani ngulat sariro. Mulat itu artinya melihat. Sariro diri kita sendiri. Kita sudah melihat diri kita, perwujudan diri kita sendiri. Ya artinya manunggal ya mas. Itu. Berarti intinya gini mas, orang itu kalau sudah mengenal sedulur gaib yang ada pada diri manusia, berarti sudah manunggal dengan Tuhan. Ya pasti. Jati diri. Jadi sudah merasakan keberadaan Tuhan itu di dalam diri kita. Oh ini loh. Karena gini, di dalam tubuh manusia itu ada fisik dan non fisik. Nah itu wujudnya sama. Tidak ada manusia, tidak hanya manusia. Bumi ini juga punya non fisiknya. Jadi ibaratnya itu yang satu fisik dan satu non fisik. Bumi ini juga ada non fisiknya. Wujudnya kayak bumi. Kan ngono loh. Jadi semua partikel Tuhan itu ada non fisik dan ada fisiknya.
Nah, itu kalau kita sudah mengenal, kalau kita sudah memahami diri kita, ini toh keberadaan Tuhan itu seperti ini kan. Jadi mengenal kriteria Tuhan itu loh, akhirnya kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita, ucapan kita, rasa kita, itu pikiran kita kan. Ya, makanya kan untuk ketika kita ingin belajar spiritualitas, hasil akhirnya adalah kasih, punya perilaku dengan kasih sayang, ya kan. Ucapan harus dilandasi kasih sayang, pikiran harus dilandasi kasih sayang, rasa juga dilandasi inner beauty atau kasih sayang. Itu wis teman. Kalau sudah gitu, misalkan di dunia ini sudah bisa menerapkan itu, ya mesti damai teman. Yaitu yang namanya yang diartikan budi pekerti itu. Karena orang Jawa itu lebih makanya kan level kualitas diri itu ya, kalau orang bisa menelipkan 5 itu, ya selesai. Orang akan mengenal. Pertama, tidak nanding sariro. Kedua, tidak ngukur sariro. Ketiga, tepo sariro, lebih bisa memahami yang lain, entah itu hewan, tumbuhan, atau manusia, atau semua ciptaan alam semesta, bagian dari alam semesta. Terus mawas diri, kita lebih menganalisa yang ada di dalam diri kita, ya kan. Terus saya bisa menganalisa ngulat sariro, cahaya kita sendiri yang merupakan pengejawantahan dari cahaya Tuhan.